Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang insyaallah malam ini rahmat Allah masih terlimpah kepada kita bersama. Semoga rahmat Allah senantiasa diberikan kepada kita yang kita berkeinginan untuk menjadi hamba Allah yang mukhlis, dan semoga malam ini apa yang kita kerjakan termasuk ibadah yang terikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi ikhlas itu setan tidak bisa untuk menggoda kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah tadabbur pada malam ini untuk kita membicarakan tentang Al-Quran dan tentang sunnah Nabi. Mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mencoba untuk mengawali dari surat yang dibaca imam kita tadi. Imam kita tadi Ustadz siapa? Sodikin apa Solihin? Karena wajahnya mirip dengan Ustadz Ovi, cuman kok gundul begitu saya. Saya lihat wajahnya mirip kan, kayak kakak beradik. Saya akan mencoba untuk memberikan ilustrasi terlebih dahulu dari surat yang beliau baca pada rakaat kedua. Surat pada rakaat kedua yang beliau baca itu surat ke-95. Maka tin dan zaitun itu majas dari sebuah lafaz Al-Quran, bahwa pohon tin dan pohon zaitun itu ada di Syam. Syam itu sebuah negara yang sekarang menjadi 4 itu. Di situ ada nabi yang diutus, salah satunya adalah Nabi Isa alaihis salam. Ada Nabi Ibrahim. Maka kalau kita padankan, sumpah Allah itu adalah dia menghormati nabi yang bergabung dalam ulul azmi. Dalam majas itu, dalam leksikal itu tempat nabi ulul azmi diutus. Jadi sumpah Allah itu, nih loh Nabi Isa, nih loh Nabi Ibrahim diutus untuk orang Israel, khusus Israel. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Negeri yang aman tuh di mana? Maka Allah berqasam itu hanya karena ulul azmi itu. Kenapa kok berqasam dengan ulul azmi? Karena ayat setelah qasam itu mesti ayat yang amat sangat penting. Setiap qasam Allah berikutnya ayatnya amat sangat penting. Setelah diciptakan bentuk seperti itu, kalimatnya Allah tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian aku akan kembalikan kamu pada semula. Tetapi banyak yang berkata, kemudian aku kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, kan begitu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Setelah bentuk kita bagus,
Kita ini kan terbagus. Malaikat itu hanya punya apa? Punya akal. Tidak punya nafsu. Tetapi binatang punya nafsu, tapi nggak punya akal. Kita punya akal, punya nafsu. Makanya keimanan kita yazid, mangkus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka Allah mencatat kebaikan-kebaikan kita masih kecil sampai kita dewasa itu, mukallaf itu, dicatat kebaikan itu ketika kita tidak mampu. Itu surat At-Tin. Lah, kemudian falahum ajrun ghairu mamnun, atas mereka yang sudah tidak punya kemampuan itu ajrun, dia dapat pahala ghairu mamnun, tiada henti-hentinya. Hebat surat At-Tin itu. Kalau kita faham surat 93 itu, surat 95 itu, maka tentunya kunci utamanya adalah pahala, ajr. Ajr itu pahala. Ghairu mamnun, tidak ada putus-putusnya. Apa kemudian kita ini diberikan oleh Allah? Ada mutiara yang terpendam di kita. Kalau potensi kita tahu kan fujur dan takwa. Ada fujur, hawa nafsu yang jelek, dan ada takwa, ada potensi yang baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada mutiara yang tersimpan dalam anak Adam itu. Kita, siapapun orangnya, apa? Katanya Rasulullah, 4 yang tersembunyi itu al-aqlu, akal kita. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-din, agama. Yang ketiga al-haya'u, rasa malu. Yang keempat, mutiara itu al-amalus sholih, amal soleh. 4 ini ada pada diri kita. Dan Rasulullah menyebutnya itu mutiara. Kita punya akal kan? Akal itu adalah yang bisa menyuruh fisik ini untuk berbuat baik atau berbuat tidak baik. Akal. Allah memberikan peringatan, afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir? Ada orang yang berkata sementara ini kita masih membaca bahwa minds itu adalah dari brain, bahwa pikiran itu hasil karya otak. Tetapi untuk ulama mutakallimin itu adalah akal, itu adalah drivernya kolbun. Kolbun itu kolabah yang bisa berubah-ubah. Makanya kita meminta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Itu kan doa kita. Itu akal. Akal itu adalah mutiara. Ad-din, syariat yang dijalankan, yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, itu mutiara bagi kita. Syariat itu apa sih? Ketentuan Allah dan Rasulnya kepada kita. Fikih, pendapat ulama tentang syariat. Ingatlah ya, syariat itu ketentuan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu. Sementara fikih itu adalah pemahaman ulama tentang syariat. Maka akal, kalau kita berbicara tentang kebajikan, itu syariat. Kalau orang sudah sholat, ya toh, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu tidak mungkin dia berbuat keji dan tidak mungkin dia berbuat mungkar. Kalau orang sholat tapi masih berbuat keji mungkar, perlu dipertanyakan, apa sholatnya karena Allah, apa sholatnya ingin diketahui oleh orang lain. Kan begitu aja. Itu tentang mutiara yang ada pada kita. Yang ketiga al-haya'u. Ini sudah tinggal sebentar ini. Al-haya'u itu malu.
Bukan malu untuk yang sesuatu yang tidak baik lah ya. Maksudnya malu kalau kita kemudian melanggar syariat. Malulah kita kalau kita berbuat mungkar. Al-haya itu mutiara, wajib kita pelihara. Dan yang keempat adalah al-amalus sholih, amal yang baik. 4 mutiaranya. Pertanyaan berikutnya, yang bisa merusak akal itu apa? Yang merusak akal itu marah. Al-ghadabu yuzilul akal. Marah itu bisa merusak akal. Jadi kalau Bapak marah, segeralah duduk. Kalau berdiri. Kalau duduk masih marah, segeralah duduk dan lebih bawah lagi. Masih marah, berbaring. Kalau berbaring masih marah, segera ke kamar mandi, wudu, sholat. Kalau sholat masih marah, nggak tahu saya. Saya tidak nyinggung saya pribadi loh Pak, karena saya marah bisa langsung bengkak kakinya. Jadi marah itu bisa merusak akal. Kemudian kata Rasulullah SAW itu, wal hasadu yuziluddin. Agama itu bisa dirusak karena kita hasad. Perilaku hasad bisa merusak agama kita. Hasad itu antara lain ciri-cirinya, dia tidak suka kalau orang atau sahabatnya itu lebih sukses dari dia. Malu itu dirusak oleh apa? Oleh kata Rasulullah SAW itu, malu itu bisa dirusak oleh perilaku kita yang tamak. Jadi sifat tamak kita itu merusak malu kita. Kalau amal soleh itu ghibah, al-ghibah tuh yazilul amalus soleh. Ghibah itu bisa merusak amal soleh kita. Faham ghibah? Ghibah itu namanya majelis ngerumpi, bukan majelis zikir. Majelis ngerumpi. Semoga kita memelihara mutiara yang kita punya dari Rasulullah, dan semoga halangan-halangan terhadap mutiara kita ingat untuk tidak kita kerjakan. Kalau kita terpaksa mengerjakan karena godaan setan, yuk sebagai sahabat watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.